Lalu, tukin tertinggi diterima pejabat tinggi di Kemenq dengan kelas jabatan 27 dengan besaran tukin Rp46.950.000. Hai Sobat Askia, ketemu lagi bersama Bang Madi. Kali ini Bang Madi mau menginformasikan sebuah berita. Mudah-mudahan berguna buat kalian, apalagi buat kamu yang hari ini sedang berjuang untuk lulus ke PKN STAN tahun depan. Apa itu informasinya? Check it out. Berita kali ini Bang Madi dapatkan dari salah satu media online yang ada di Indonesia bernama Kompas.com, berjudul Berapa Gaji Lulusan PKN STAN Setelah Diangkat CPNS. Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN, atau yang dulunya bernama Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang disingkat dengan STAN, merupakan sekolah kedinasan di Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan atau Kemenq. PKN STAN merupakan sekolah kedinasan dengan jumlah mahasiswa terbesar dibandingkan perguruan tinggi kedinasan lainnya di Indonesia. Karena bersifat ikatan dinas, kuliah di PKN STAN tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, lulusan PKN STAN juga akan langsung diserap untuk menjadi CPNS di lingkungan Kemenq atau instansi pemerintah lain seperti BPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi pemerintah lainnya. Jaminan langsung bekerja dan kuliah gratis ini membuat penerimaan mahasiswa baru STAN jadi incaran bagi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu lulusan SMA sederajat setiap tahunnya. Lalu, berapa gaji plus tunjangan yang akan diterima para lulusan STAN setelah lulus dan diangkat menjadi CPNS? Gaji pokok CPNS lulusan STAN bersifat sama dengan seluruh instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Seorang lulusan STAN dari program studi atau Prodi D3 maka otomatis akan diangkat menjadi CPNS di golongan 2C. Sementara, untuk lulusan Prodi D1 maka masuk golongan CPNS 2A. Aturan terbaru dari Kemenq, lulusan PKN STAN masih harus mengikuti tes CPNS sebelum diangkat menjadi CPNS, yakni tes TKD. Lulusan STAN bisa melanjutkan kuliah lagi setelah 2 tahun bekerja, baik melanjutkan kuliah kedinasan ataupun atas inisiatif sendiri. Nantinya, pendidikan terakhir bisa digunakan untuk kenaikan pangkat golongan PNS. Berdasarkan PP nomor 15 tahun 2019, gaji pokok PNS untuk golongan 2C masa kerja tahun pertama yakni sebesar Rp2.300.800 per bulan. Lalu, untuk golongan 2A gaji pokoknya sebesar Rp2.022.200 per bulan. Selain gaji pokok, CPNS lulusan PKN STAN juga menerima tunjangan melekat antara lain tunjangan suami istri 5% dari gaji pokok, tunjangan anak 2% dari gaji pokok maksimal 3 anak, tunjangan makan Rp35.000 per hari golongan 2, tunjangan jabatan dan uang perjalanan dinas. CPNS lulusan STAN juga akan menerima tunjangan kinerja atau tukin. Besaran tukin lazimnya jauh lebih besar ketimbang tunjangan-tunjangan melekat yang sudah disebutkan di atas. Bahkan bisa jauh di atas gaji pokok PNS. Besaran tukin per bulan disesuaikan dengan unit penempatan CPNS. Sekedar informasi, lulusan STAN harus bersedia ditempatkan di semua instansi pemerintah di Indonesia. Sebagai contoh, jika lulusan STAN ditempatkan di Kemenq, maka besaran tukin yang diterima per bulan mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 156 tahun 2014 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 241 tahun 2015 tentang mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan. Di Perpres tersebut, besaran tukin terbagi dalam 27 kelas jabatan, di mana semakin besar kelas jabatan PNS di Kemenq, maka semakin besar pula tukin yang diberikan. Tukin paling rendah diterima PNS dengan level jabatan terendah yakni kelas jabatan 1 dengan besaran tukin Rp2.575.000.
Lalu, tukin tertinggi diterima pejabat tinggi di Kemenq dengan kelas jabatan 27 dengan besaran tukin Rp46.950.000. Untuk lulusan STAN dari Prodi D3 yang masuk golongan 2, maka masuk kategori kelas jabatan 6 dengan besaran tukin per bulan sebesar Rp3.611.000. Sebagai informasi, gaji dan tunjangan keseluruhan atau take home pay bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada unit dan instansi penempatan. Ambil contoh, jika lulusan STAN ditempatkan sebagai CPNS di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, akan mendapatkan tukin yang lebih tinggi meski sama-sama masih di bawah Kemenq. Tukin di DJP diatur dalam Perpres nomor 37 tahun 2015 untuk level pelaksana atau kelas jabatan 6 yang berasal dari lulusan D3 STAN, maka tunjangan kinerja per bulannya yakni sebesar Rp7.673.375. Dalam PP nomor 37 tahun 2015, tukin di DJP bisa dibayarkan 100% pada tahun berikutnya selama 1 tahun dalam hal realisasi penerimaan pajak sebesar 95% dari target penerimaan pajak. Untuk tunjangan kinerja dibayarkan 90% jika realisasi penerimaan pajak 90 sampai dengan 95%. Tukin dibayarkan 80% jika realisasi penerimaan pajak 80 sampai dengan 90%. Kemudian, tukin dibayarkan 70% jika realisasi penerimaan pajak 70 sampai dengan 80% dan tukin dibayarkan 50% jika realisasi penerimaan pajak kurang dari 70%. Besaran tukin DJP ini adalah yang paling tinggi dibandingkan instansi pemerintah lain, termasuk dengan sesama PNS di Kemenq. Namun, yang perlu diketahui sebagai CPNS, maka lulusan STAN belum bisa menerima gaji dan tunjangan penuh di tahun pertama setelah mulai bekerja. Karena gaji dan tunjangan yang didapat adalah baru 80%. Baik teman-teman, demikian informasi dari Bang Madi. Semoga bermanfaat, apalagi buat kalian yang hari ini sedang berjuang untuk lulus ke PKN STAN tahun depan. Jangan lupa persiapkan diri kalian dengan baik. Persiapan dari awal itu lebih baik untuk kelulusan kalian di tahun depan menuju ke gerbang jadi mahasiswa PKN STAN. Jangan lupa klik like, share, dan komen positif serta subscribe di akun YouTube channel Askia TV ini. Semoga akun ini bisa semakin berkembang dan bisa menginspirasi Indonesia tentunya. Demikian dari Bang Madi, terima kasih.